Pemerintah Kota Kediri membekali para pengelola media sosial di lingkungan organisasi perangkat daerah guna mengoptimalkan promosi potensi daerah. Melalui kegiatan bimbingan teknis, langkah ini dilakukan untuk memperkuat branding Kota Kediri sekaligus meningkatkan efektivitas penyampaian informasi publik di era digital. Pemerintah Kota Kediri menggelar bimbingan teknis pengelolaan media sosial yang bertempat di Pasar Stano Bedek Lantai 2 Kota Kediri pada Senin 9 Februari 2026 siang. Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 peserta, mulai dari pengelola media sosial, perangkat daerah hingga perwakilan Karang Taruna. Mengingat di era digitalisasi ini, media sosial menjadi alat yang strategis dalam membranding daerah. Tujuannya yang pertama adalah menyamakan persepsi semua admin media sosial ini dan Karang-Taruna serta kemarin sudah tim kita mereka dan mengaktifasi kembali bagi media sosial UPD yang mungkin ada yang mati suri. Kami cek ada yang mati suri sejak 2020 itu sehingga nanti semua admin UPD dan Karang-Taruna kelurahan kecamatan bisa aktif lagi dan kami juga membekali teman-teman admin untuk inovasi kreasi dalam membuat konten sehingga nanti netizen tidak skip melulu, jadi ada yang bertahan melihat 2 menit, 3 menit dan ini yang tujuannya dalam mengaplikasikan program-program Mbak Wali Kota Kediri. Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Kediri, Mbak Vinanda. Dengan BIMTEK pengelolaan media sosial ini dapat menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, khususnya para admin media sosial di lingkungan organisasi perangkat daerah. Dalam kegiatan ini, peserta juga mendapatkan materi tentang pentingnya konsistensi pesan dalam membangun citra Kota Kediri mapan. DPSKPD nomor 4.01.02.14.002 subkegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan. Peserta jumlah 85, admin media sosial PD 39, Karang-Taruna 46, narasumber pegiat media sosial dan konten kreator. Adapun tujuan kegiatan hari ini adalah 1. Untuk menyatukan persepsi dan menyamakan langkah dalam mengelola media sosial untuk mewujudkan Kota Kediri mapan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan desain, kreasi, dan inovasi admin media sosial. Dalam arahannya, Wali Kota Kediri mendorong para peserta untuk aktif membangun narasi positif tentang Kota Kediri melalui media sosial. Menurutnya, potensi kota dapat diangkat dari berbagai sektor, mulai dari pariwisata, sejarah, budaya, hingga ekonomi kreatif. Yang saya hormati, kita semua tahu bahwa media sosial ini sekarang di era digitalisasi ini, media sosial menjadi alat yang sangat strategis dalam membranding sebuah kota, khususnya Kota Kediri. Karena saya melihat ketika pemerintah ini membangun secara fisik itu tidak cukup, melainkan kita butuh dukungan dari media sosial untuk memperkenalkan Kota Kediri. Kita butuh di media sosial ini membuat narasi yang positif untuk membranding sebuah kota. Kemudian kita juga butuh komunikasi secara baik kepada masyarakat luas untuk memperkenalkan kota kita. Kota kita ini punya potensi apa saja sih? Baik potensi budaya, potensi pariwisata, potensi ekonomi di bidang UMKM. Ini kita perlu
untuk menginformasikan di media sosial. Karena saat ini kalau kita punya sesuatu tidak kita sosialisasikan, tentunya yang tahu hanya masyarakat yang ada di sekitar kita saja. Tetapi kita tidak bisa menarik wisatawan untuk hadir ke Kota Kediri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dan mas-mas dan mbak-mbak yang di sini, kita butuh dukungan mas-mas dan mbak-mbak yang punya kreativitas, punya inovasi untuk memamerkan keindahan Kota Kediri. Apapun itu, baik dari segi budaya, segi pariwisata, segi UMKM. Kita siarkan kepada masyarakat luas bahwa Kota Kediri ini kaya, Kota Kediri ini indah, sehingga ini akan menarik masyarakat yang ada di luar Kota Kediri untuk hadir ke Kota Kediri. Selain itu, dalam menggunakan media sosial, kita juga perlu mengelola media sosial dengan baik, dengan etika. Kemudian kita perlu mengelola dengan profesional, dengan kreativitas kita. Karena kadang kalau kita tidak punya kreativitas, kita hanya asal upload saja. Kadang masyarakat bertanya-tanya, bingung. Tetapi beda halnya ketika kita bisa membranding kota kita dengan narasi yang positif, kemudian dengan animasi yang menarik, akhirnya orang ini tertarik. Kok di Kota Kediri ada seperti ini ya? Saya jadi penasaran. Kok di Kota Kediri ternyata ada tempat seperti ini? Akhirnya tidak hanya satu orang saja yang hadir, tetapi bisa beribu-ribu orang hadir karena narasi kita positif, narasi kita bagus, kemudian cara penyampaiannya juga komunikatif. Beda halnya kalau kita narasinya bulat, tentu masyarakat juga akan bingung. Dan saya berharap juga pada kesempatan pagi hari ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nanti Bapak Ibu, Mas-mas dan Mbak-mbak yang hadir di sini bisa belajar dengan para narasumber, baik nanti teknik pengambilan video yang baik bagaimana, kemudian bagaimana membuat narasi yang positif, narasi yang baik, kemudian bagaimana kita nantinya bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat yang ada di media sosial. Kadang masyarakat ini kan ketika komen kita nggak bisa membatasi, ada komen baik, ada komen positif. Tidak menutup kemungkinan kita ingin membranding Kota Kediri, tapi ada komen jahat di sana. Kotanya tidak menarik. Nah, kadang kita emosi. Ini bagaimana kita bisa membuat bahasa yang enak agar supaya haters itu bisa berubah menjadi cinta. Haters itu bisa berubah jadi cinta terhadap masyarakat Kota Kediri maupun Kota Kediri, sehingga kita tidak terpancing di sana. Pemirsa, pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas para pengelola akun media sosial di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Tanpa dukungan promosi digital yang baik, potensi besar yang dimiliki daerah tidak akan dikenal secara optimal. Oleh karena itu, konten harus dikemas secara menarik dan komunikatif agar mampu menarik minat masyarakat luar daerah untuk berkunjung ke Kota Kediri. Admin UPD 39, yang adminnya medsos Karang Taruna 46. Terus kemudian narasumber Pak? Narasumber dari pegiat media sosial dan film Bang Hadianto dan Kepala Sekolah Adi itu Mas Adi Bisuma. Kegiatan ini turut menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama yakni Hadianto, perwakilan dari Kediri Creative Hub, yang menyampaikan bahwa era digitalisasi, media sosial bukan lagi sekedar platform hiburan, melainkan alat strategis untuk melakukan branding kota. Dukungan konten yang kreatif sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan kekayaan Kota Kediri. Media sosial
Platform digital berbasis internet yang memfasilitasi pengguna untuk berinteraksi, berkomunikasi, serta membuat dan berbagi konten. Konten itu bisa tulisan, bisa foto, bisa video. Itu bisa menjadi konten. Secara real time tanpa batas waktu bersamaan dari konten ning diae oleh terus sampai gaya konten gak kudu awan, gak kudu sore, gak kudu bengi, isuk jam 1, jam 2, jam 3 ya oleh, jadi sekarang. Jadi bebas sebagai media modern untuk mengubah pola komunikasi. Jadi sampai kalau selama ini kita membaca artikel itu kadang kan bosen banget. Nah, jadi adanya medsos ini, artikel ini bisa dijadikan konten biar kita itu membacanya tidak bosan. Jadi visualnya beda daripada kita membaca buku. Nah, ini yang adanya medsos ini yang merubah pola kita membaca itu juga berubah secara visualnya. Next. Nah, ini admin medsos. Apa itu admin medsos? Admin medsos adalah individu yang bertanggung jawab mengelola akun media sosial perusahaan, merek, instansi, atau organisasi dan komunitas. Jadi kalau panjenengan kalau punya produk, punya apapun yang mau di branding, itu harus posting secara konsisten. Yang paling sulit adalah konsisten itu berat banget. Jadi kalau memang kita sudah terjun di bidang konten kreator atau di media sosial, ini yang kita persiapkan adalah konsistensi. Pertama kok semangat sedulur terus semangat. Itu selanjutnya untuk malas kok, karena kita biasanya itu kekurangan materi. Ini materi apa nih? Terus gini, terus gini ya. Nah, kadang kita itu kekurangan materi. Nah, ini kalau kita sudah menjadi admin media sosial, ya ini kita harus siap eksistensi, konsisten, eksis. Nah, karena apa? Sebaik apapun acara panjenengan, sebaik apapun event panjenengan, kalau tidak dipublish secara masif, itu tidak akan gelar. Jadi biar acaranya panjenengan, event panjenengan itu secara publish itu bisa viral. Nah, nanti untuk biar caranya viral, nanti ada triknya. Dengan narasi positif dan pola komunikasi yang interaktif harus dibangun secara konsisten agar potensi besar yang dimiliki Kota Kediri tidak terpendam begitu saja. Fokus utamanya adalah mengemas informasi menjadi konten yang menggugah minat publik untuk berkunjung ke Kota Kediri. Setelah kita posting, ini kita harus memonitor, ada yang komen nggak, ada yang nggak, terus komennya positif nggak, komennya negatif nggak. Nah, ini akan kita menjadi monitor. Ada beberapa komen-komen yang biasanya itu menyerang. Nah, ini caranya komen-komen yang negatif ini kita merespon, ya jangan direspon. Kalau memang dari teman-teman ini punya tim untuk membuat manajemen konflik, biasanya yang namanya buzzer ini biasanya kan satu tim. Ini yang sitok nyerang, sitok ngimangi, sitok nyerang, sitok ngimangi. Ini kalau kita di tim medsos ya, kita juga ada tim influencer atau buzzer. Kalau buzzer sebenarnya kan negatif, menurutnya kan negatif. Tapi sebetulnya juga dari teman-teman admin medsos yang untuk membangun kinerja medsos kita itu di platform media sosial. Analisa performa, jadi kita terus memantau insight-nya, terus memantau engagement di situ. Nah, kita pantau. Jadi setelah panjenengan posting dalam 1 minggu,
itu kalau jenengan bisa analisa dari engagement sama ini ya konten-konten yang viral, jenengan bisa lihat analisanya ki jam berapa aku posting yang paling tertinggi ya, yang paling viral itu jenengan posting itu jam berapa. Nah itu jenengan buat patokan. Kalau yang lainnya tidak viral berarti salah jam, biasanya itu salah jam. Jadi sama harus menganalisa bagaimana konten-konten panjenengan itu bisa rame. Narasumber kedua dalam BIMTEK kali ini disampaikan oleh Kepala Sekolah Kelas Pagi Kediri Adi Kusumo. Di tengah derasnya arus informasi, kecepatan dan ketepatan dalam merespon pertanyaan maupun aspirasi masyarakat menjadi indikator profesionalisme pemerintah. Media sosial tidak lagi sekedar sarana publikasi satu arah, melainkan ruang dialog yang membutuhkan pengelolaan yang bijak dan humanis. Dari jalan-jalan itu kita tahu ternyata banjir, ada yang bolong jalannya apa. Nah itu kan kita bisa kontenin, tapi kontenin dalam hal positif ya. Maksudnya gini, kita bisa ini ngasih masukan, ngasih saran. Kenapa kok nggak ini nggak diperbaiki? Itu kita tahu kalau kita jalan kaki, Pak, bapak-bapak itu. Kita muter, ya sambil olahraga kan sekarang lagi muter kan jalan kaki. Lari itu kayaknya udah mulai lewat, nah sekarang jalan kaki. Saya juga gitu. Gitu, lanjut. Mengapa harus kita? Nah, itu mengapa harus kita? Karena yang paling paham lingkungan itu ya kita sendiri gitu loh, bukan orang lain. Apa yang terjadi di situ, masalahnya apa? Ini nggak cuma masalah ya, potensinya apa di situ, apa yang bisa dikontenin untuk menaikkan pendapatan di kelurahan situ atau pendapatan warga di situ yang punya UMKM atau produk, itu kita yang tahu. Kalau Pak Adi suruh tahu seluruh kelurahan itu yang tidak bakal tahu, yang tahu itu ya teman-teman yang ada di kelurahan sendiri. Nanti contohnya ini tadi udah disinggung kali ya. Ini kalau nggak ada media nggak akan terkenal. Ada istilah di media itu bad news is good news. Berita yang jelek itu adalah berita yang bagus. Maksudnya apa? Maksudnya gitu. Sesuatu itu baik bagus atau jelek, kalau itu berulang kali diberitakan, apalagi kalau ada keunikannya, itu lama-lama ya akan jadi berita baik juga. Berita baik dalam artian kalau orang akan aware, orang akan peduli, dan akhirnya rame. Yang rame, yang mendapat keuntungan itu bukannya bikin macan tok, tapi sekitarnya juga akhirnya jualan rame. Itu karena siapa? Karena perekam itu, perekam foto, video yang bisa jadi adalah teman-teman juga. Nah masalahnya ketika kita menggunakan media sosial yang dalam hal ini notabene teman-teman itu termasuk jurnalisme warga. Jurnalisme warga itu bukan wartawan beneran, tapi orang-orang yang berperan menjadi wartawan warga atau jurnalisme warga. Kalau tidak mempunyai keahlian jurnalistik, itu nanti akhirnya teman-teman tidak mempunyai saringan. Akhirnya terus pokoknya aku liputan pokoknya posting, padahal belum tentu yang diposting diliput itu benar atau salah. Terus belum tentu teman-teman sudah mengacu pada etika yang ditentukan, itu belum tentu. Nah itu bisa menjadi pisau bermata dua, bisa ke positif, bisa malah negatif. Karena itu diperlukan memang keterampilan jurnalistik. Gitu. Lanjut. Yang membedakan berita atau konten bagus dengan yang abal-abal bagus pokoknya waton posting itu ada dua.
yaitu kualitas sama verifikasi informasi. Kualitas pasti, dan yang kedua ini yang kadang tidak kita lakukan sebagai jurnalisme warga. Itu apa? Verifikasi informasi. Verifikasi informasi itu apa saja? Verifikasi itu ini meminta persetujuan dari dua belah pihak, atau paling tidak kedua belah pihak itu tahu kalau berita itu kita naikkan. Terus verifikasi informasi juga kita harus verifikasi berita ini benar atau salah sebelum kita share. Nah, ini adanya di keterampilan jurnalistik. Pada kesempatan ini juga diberikan sesi tanya jawab kepada seluruh audiens. Tampak begitu semangat untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber guna meningkatkan media sosial organisasi, komunitas maupun instansinya masing-masing. Dijaga terus keaktifannya, namun sesekali dikolekkan. Postingannya itu loh, jangan postingan sendiri, ego sektoral. Dirkom ini bagian itu dewi Dirkom kan kolaborasi dengan kecamatan, ya kan kolaborasi dengan Kanan Taruna, ya kan kolaborasi dengan Kopinang misalkan, udah kolaborasi karo misalnya Jakepan atau Kaliombo ini yang kuliner misalkan. Tapi kita coba mindset di pagi hari ini menerima kolaborasi dari yang lain. Misalkan IG-nya Kopinang, Bang Hadi, IG-nya Kopinang memposting UMKM di Kopinang, dikolabkan dengan Dintok PMTK. Ada admin ini sawi tombol-tombol. Sudah tak jabri adminnya yang Kopinang jalan. Mas buat kolam mas Pak, mau sekolah tapi gak tombol-tombol. Dan akhirnya jabri adminnya dinas terkait kan sesuai. Maksudku, terus dong, kolam tidak antisip postingannya, kolam api tombol itu nggak ada menurutnya. Dia tidak mengurangi nilainya media sosial dia. Ya, jangan sendiri. Jangan kita kerjanya dewe-dewe, tutup dewe, disperindak dewe, terus BPKD dewe, misalnya. Jangan, tapi kalau ada kaitannya dikolekkan. Kedepan, melalui pelatihan ini, promosi potensi Kota Kediri dapat semakin optimal dan mampu menarik minat wisatawan dari luar daerah. Dengan demikian, pergerakan ekonomi di Kota Kediri diharapkan terus tumbuh dan berjalan dengan baik. Teknis ini diharapkan nantinya baik anak-anak Karang Taruna, kemudian tadi hadir juga pegawai di lingkungan kecamatan, kelurahan ini bisa membuat narasi positif terkait branding Kota Kediri. Karena kita ini harus memperkenalkan potensi yang ada di Kota Kediri, baik potensi sejarahnya, sejarah bahwa kita ini kan termasuk kota tertua nomor 3, usia kita 1146, itu harus kita share kepada masyarakat luas sejarahnya bagaimana, kemudian budaya yang ada di sini itu apa saja, agar supaya nantinya masyarakat tertarik kunjungi Kota Kediri. Selain tertarik, nanti ikut belajar di sini, oh sejarahnya ternyata begini, budayanya begini. Otomatis yang melestarikan bukan hanya warga Kota Kediri, tetapi warga luar pun juga ikut melestarikan dan tahu ini loh asli Kota Kediri, dan harus kita jaga bersama-sama. Ini asli Indonesia, harus kita jaga bersama-sama, dan ini dibutuhkan bimbingan teknis bagaimana kita ini bisa memperkenalkan dengan narasi yang positif, kemudian dengan bentuk yang menarik, sehingga nantinya masyarakat juga tertarik untuk belajar gitu. Motifnya adalah sesuai pesan Bapak tadi, misalnya informasi ini harus tersalurkan, terpublikasikan ke seluruh pelosok warga hingga ke level RT. Kemudian yang kedua, admin media sosial ini kita satu misi untuk menyebarluaskan program-program Kota Kediri Mapan.